Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya di Bagus Buana. Kali ini saya mau memberikan sebuah tutorial kembali ya pada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melanjutkan yang kemarin. Kalau yang kemarin belajar menghimpun energi tenaga dalam, energi ilahiyah ya, seperti yang kemarin, seperti ini ya, tarik Allah Akbar, kemudian dikeluarkan Allah Akbar kembali. Nah, itu sebagai modal dasar, yaitu penghimpunan energi ilahiyah atau energi tenaga dalam langit ya, seperti itu. Dan untuk sekarang insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita bersama-sama, mendapatkan sedikit pencerahan kembali ataupun sedikit tambahan ilmu kembali ya, untuk kita bersama, yaitu melanjutkan pengembangan daripada penghimpunan energi tenaga dalam yang kemarin ya, seperti itu. Jadi modal dasarnya adalah mengambil, menarik energi, baca Allah Akbar, dan juga mengeluarkannya ya, baca Allah Akbar kembali ya. Ulang-ulang selama 7 hari ataupun 7 malam seperti itu. Kalau bisa dipuasakan, andaikan tidak juga tetap selama 7 hari atau 7 malam penghimpunan energi tersebut tetap dilakukan seperti itu. Adapun nanti pengembangannya untuk tutorial yang sekarang, yaitu hasil dari penghimpunan energi tersebut. Nah, kita bisa kembangkan untuk berlatih jurus tenaga dalam ya pemirsa, seperti itu. Banyak sekali jurus-jurus yang mungkin kita kenal ya di dalam padepokan ataupun juga tenaga dalam ya, yang mungkin banyak berkembang di kalangan masyarakat. Akan tetapi kita juga mempunyai ya jurus-jurus tenaga dalam tersebut sebagai modal dasar untuk pembentengan ataupun juga nanti di suatu hari bisa digunakan ya, baik secara dohir maupun untuk perang di alam gaib seperti itu ya. Insya Allah ya, coba simak pembelajaran saya berikut ini ya. Silahkan disimak. Untuk pengembangan jurus-jurus tenaga dalam, coba saya akan praktekkan. Dipersilakan untuk pemirsa nanti untuk menyimaknya ya, dan juga untuk di-set, disimpan dalam memori, kemudian dipraktekkan sendiri. Bila nanti suatu saat ya jurus-jurus tenaga dalam ini dibutuhkan, baik itu untuk dohir maupun secara gaib, untuk perang di alam gaib dengan para jin-jin yang fasik atau yang lainnya, boleh silahkan digunakan ya, seperti itu. Yang pertama, jurus yang pertama diantaranya adalah jurus benteng gaib tenaga dalam ya, seperti itu, atau benteng baja. Nah, jadi jurus benteng baja ini caranya Bapak baca ayat kursi terlebih dahulu 1 kali atau 3 kali atau 7 kali atau 11 kali, boleh silahkan ya. Setelah selesai, kemudian energi penghimpunan yang kemarin dengan tenaga dalam itu Bapak mulai praktekannya. Cara prakteknya seperti ini. Nah, setelah selesai, kemudian baca Allah Akbar ya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Seperti itu ya. Tapi ditahan ini energinya ya, ataupun nafasnya di dada atau di perut nggak apa-apa, boleh ya. Seperti itu ya. Dikencangkan ini, dikencangkan. Seperti itu. Atau boleh juga seperti ini ya. Nah, seperti ini juga boleh. Nah, itu yang namanya jurus pertama atau benteng gaib, benteng baja, seperti itu. Baik, untuk yang kedua, jurus yang kedua diantaranya yaitu jurus untuk melumpuhkan musuh ya, ataupun boleh dikatakan kuku bayu, atau boleh juga dikatakan ilmu lampah lumpuh ya. Jadi caranya boleh Bapak baca kembali, baik itu Qul A'udzu Birabbinas ataupun ayat kursi, ataupun mungkin kepunyaan Bapak sendiri ya, alam taro atau yang lainnya, boleh silahkan. Nah, setelah selesai baca 1 kali atau 3 kali, kemudian Bapak praktekkan seperti ini ya. Nah, tuh begini kan ya, Allah, seperti itu. Atau lebih panjang lagi seperti ini, Allah ya. Nanti musuh akan tergeletak, dia akan lumpuh ya, seperti itu, ataupun menyungkur ke tanah ya. Itu jurus kedua yang dinamakan dengan jurus tendet atau melumpuhkan ya pemirsa ya, seperti itu. Nah,
contoh secara jarak jauh, contoh yang jarak jauh tinggal begini aja. Sama ya, itu jurus untuk melumpuhkan atau jurus kedua ya. Ya oke, kita meningkat untuk berikutnya, jurus berikutnya, jurus yang ketiga ini ya. Nah biasanya saya jurus ketiga ini dinamakan dengan jurus jeblak ya. Jurus jeblak itu kalau bahasa Indonesia untuk melempar ya pemirsa ya, baik secara dekat maupun jauh seperti itu, tergantung tangan kitanya. Jadi kalau secara dekat caranya seperti ini. Ya seperti itu. Atau boleh juga seperti ini ya. Akbar. Bisa, nggak apa-apa. Kalau untuk melempar jauh, tinggal Bapak jurusnya dirubah sedikit ya. Jadi agak jauhkan sedikit seperti ini. Akbar. Jauh ini. Jauh. Itu jauh. Nanti musuh akan terlempar jauh ya, sekitar 3 meter atau 5 meter ke sana ya, dalam keadaan tersungkur. Seperti itu. Jurus yang ketiga. Ya, seperti itu. Jadi penghimpunan yang kemarin itu ada gunanya ya. Jadi dinamakan dengan tenaga dalam. Tenaga dalam tersebut dikembangkan menjadi jurus-jurus ya untuk pelontarannya ya, seperti itu. Ya, itu jurus yang ketiga ya. Kita naik jurus yang keempat ya. Jurus yang keempat ini biasa mungkin bapak-bapak juga mengenal ya, seperti yang saya praktekkan di YouTube, yaitu jurus untuk menyedot ya, baik menyedot lawan, menyedot pusaka ataupun menyedot yang lainnya ya, seperti itu. Jadi contohnya seperti ini tuh. Ya. Ini menyedot ini. Allahu Akbar. Sambil disedot ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, menyedot ini. Sama seperti ini menyedot juga. Ya, ini menyedot nih. Atau begini juga bisa ya. Menyedot. Atau begini ya. Itu sama gunanya untuk menyedot ya. Atau begini juga bisa ya. Nah, ini juga bisa ya. Tinggal dikembangkan saja. Pokoknya intinya seperti itu ya. Yang tinggal dilambarkan dengan tenaga dalam kemarin yang kita himpun itu ya. Masya Allah Akbar. Ya, itu jurus keempat. Kita naik jurus yang kelima ya pemirsa ya. Jurus yang kelima ini biasanya saya mungkin para pemirsa juga di sana kadang-kadang melihat ya, saya menggunakan jurus yang kelima, yaitu jurus colok ini ya, dicolok. Ya, kalau untuk musuhnya manusia biasanya yang dicolok itu tenggorokan ya, jadi susah bernapas ini. Jadi yang kena ini tenggorokan. Nah, kena tenggorokan. Nanti kalau kecolok dengan tenaga dalam, maka orang tersebut akan susah bernapas. Seperti itu, bisa jadi pingsan seketika ya. Kalau seumpama yang dicolok para jin setan berkayangan, maka dia akan terjungkal seketika ya, tanpa berdaya. Seperti itu. Atau terkuras energinya atau berkurang energinya. Yang tadinya garang, yang tadinya lawan terus, ketika dicolok seperti ini, dilambarkan dengan Allahu Akbar, maka si musuh tersebut secara goib ya, entah itu siluman ular, nah maka dia akan terjungkal ya, sambil lemas, karena kita menotap jalan napas dia seperti itu ya. Jadi kita lambarkan dengan tenaga dalam, Allahu Akbar masuk, nah keluar Allahu Akbar juga ya, seperti itu. Ini jurus colok namanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Pas ya, pas tenggorokan ini, pas tenggorokan seperti itu. Sama sini juga ya, sama ya, dengan tangan kiri juga sama seperti itu. Andaikan pikuk, tangan kirinya tangan kanan saja, tidak apa-apa ya. Seperti itu. Maka seketika si musuh tersebut ya akan terjungkal, merasa sesak napas karena ketotap oleh kita ya, seperti itu ya. Ini baik secara dekat maupun jauh ya, apalagi musuh tersebut emosinya meledak-ledak atau meluap-luap ya, maka akan seketika ya si musuh tersebut atau lawan tersebut akan terjungkal dan sesak nafas ya.
Untuk itu harus berhati-hati ini dalam ilmu totok tenggorokan ini, harus berhati-hati. Iya, seperti itu. Oke, itu tadi pemirsa sekilas ya pembelajaran tentang jurus-jurus tenaga dalam ataupun pengembangan ya tentang jurus-jurus tenaga dalam yang mungkin sudah saya kuasai seperti itu. Insya Allah kita bareng-bareng belajar, kita sama-sama belajar ya dari pengalaman-pengalaman ya seperti itu. Insya Allah semoga bermanfaat ya. Di lain tutorial kembali pengembangan dari jurus tenaga dalam ini insya Allah masih banyak pemirsa ya. Suatu saat nanti akan saya kupas kembali. Ini baru sampai jurus ke-5 ya. Dipersilahkan, saya sudah ijazahkan untuk para pemirsa semua, para saudara-saudaraku semua ya. Insya Allah mungkin ada manfaatnya ya. Alhamdulillah di suatu hari nanti saya akan buatkan tutorial kembali untuk pengembangan jurus-jurus yang lainnya ya seperti itu. Di antaranya untuk membuka gerbang goib ya seperti itu, ataupun juga untuk mencabut dari jarak jauh dan lain sebagainya. Karena masih banyak sekali ya jurus-jurus tenaga dalam yang mungkin masih belum saya masukkan ke dalam YouTube ini ya. Insya Allah mungkin masih ada sekitaran 25 jurus-jurus tenaga dalam lagi yang mungkin nanti akan saya masukkan ke dalam YouTube ya. Ini perlahan-lahan, step by step kita bareng-bareng belajar. Insya Allah barokah untuk semuanya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.